Ada cara-cara agar kita khusyuk. Khusyuk, dia memerangi dulu, itu paling penting. Memerangi sesuatu yang bakal menggoda kita. Lawan, enggak. Anda alihkan. Maka ada beberapa cara agar kita teralihkan daripada apa tadi? Daripada yang menggoda. Maka hakikat khusyuk itu digambarkan secara zahir begini. Khusyuk adalah pemberian dari Allah, nggak bisa Anda buat-buat. Biarpun katanya Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana ada. Nah, ini. Jadi bukan jaminan. Tapi kata Nabi, tenang badanmu menunjukkan khusyuk hatimu. Sampai ada suatu kata ada orang sholat itu gerak-gerak gini. Nabi mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau seandainya orang itu hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga tenang. Maka syarat khusyuk, Anda harus berusaha untuk tenang dalam melakukan sholat. Baik, satu. Kemudian setelah itu, bagaimana agar Anda bisa memerangi terbangnya akal Anda untuk melanglang kepada bisnis Anda, kepada apa yang selama ini Anda pikirkan? Maka khusyuk adalah caranya, fahamilah apa yang Anda baca. Jadi kalau Anda khusyuk itu Anda ngikuti bacaan Anda. Kalau Anda sudah ngikuti bacaan Anda, insya Allah nggak ingat toko. Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Lupa toko, lupa ini. Ar-Rahmanir Rahim, Allahumma pengasih, kasih sayang tidak pernah henti untukku. Maliki Yaumiddin, yang menjadi, yang merajai di hari kemudian, menghukum hambanya, memberi rahmat kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadari makna ini. Nah, itu yang menjadikan Anda lupa toko. Sampai kata Imam Haddad ini, kalaupun Anda belum faham maknanya, paling tidak Anda hayalkan lafadznya. Kalau Anda menghayalkan lafadznya, yaitu pokoknya jangan ngikuti hayalan kemana-mana tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak kemana-mana insya Allah. Ini awal khusyuk, berusaha untuk memahami. Makanya nggak khusyuk kalau ada orang Qur'annya itu ngomong masalah surga, tatonya dia ingat neraka, nggak khusyuk. Khusyuk itu adalah Anda memahami apa yang Anda baca. Maka perlahan demi perlahan Anda mulai harus mengerti tentang arti bacaan Anda itu. Baru setelah itu apa? Berusaha untuk memahami maknanya, harus didukung dengan situasi dan kondisi, lingkungan dan sekitarnya. Maka kalau Anda mau melakukan sholat khusyuk, yang selanjutnya adalah yang pertama tadi, bagaimana kita perangi dulu. Perangi pokoknya, segala sesuatu perangi. Dan cara memerangi yang pertama tadi adalah memahami maknanya, memahami arti yang kita baca. Itu mulai khusyuk. Kemudian yang kedua, agar kita bisa khusyuk, ada sebab-sebab zahir. Apa itu? Jangan buru-buru deh. Kalau melakukan sholat jangan buru-buru. Jadi mulai dari wudhunya itu pelan. Kalau sudah wudhunya buru-buru itu karena yang dipikirkan setelah wudhu ngapain. Saya mau segera ke warung misalnya, takut keburu habis baksonya nanti. Mau sholat, Allahu Akbar, ingat bakso, ngebut, assalamualaikum, lari. Ingat sandalnya di mana. Makanya dalam sholat itu dipakeri. Ada sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah. Habis sholat sunnah, zikir dulu. Jadi mau lari ditahan dulu. Kalau ada yang rusak paling pinggir-pinggir tadi. Ingat baksonya kalau sudah rakaat akhir sholat sunnah. Jadi sholat fardunya dibentengin oleh sholat sunnah fardu. Nah, makanya jangan buru-buru. Kalau sudah buru-buru itu lihat, Anda masih ingat waktu kecil Allah Akbar, sholatnya paling belakang, Allahu Akbar, assalamualaikum, lompat tas sandalnya karena sudah pikir sandalnya ada di sana, atau bapaknya di sana mikir terawih, mau dung setelah itu saya masih ingat itu, mau lari aja beduknya, pentongannya taruh di mana itu, kan anak kecil ya, nanti akan rebutan mau main beduk itu. Ini karena apa? Mikir waktu sholat, mikir di luar. Tapi kalau enggak, kalau sudah dibentengi sholatnya ada muqaddimah, qabliyah, ba'diyah, maka ini adalah jangan buru-buru ini. Kemudian yang ketiga, sholatlah tepat pada waktunya, yakni waktu sholat. Anda kalau sholat waktu sholat. Kalau Anda lagi sholat lagi waktu nonton sinetron, baru giliran ada pesan yang lewat lalu Anda Allahu Akbar, baru dapat 2 rakaat sinetron yang Anda gandrungi mulai lagi. Sinetron pun juga gak benar, apalagi dalam keadaan sholat. Sudah. Atau sambil nonton bola, yang senang bola,
Ini saya buat contoh karena Anda nggak pantas dicontohin begitu. Anda bukan hobi nonton bola, Anda bukan hobi main sinetron. Maka saya buat contoh saja. Kan ini contohnya orang nggak khusyuk. Anda enggak, saya tidak menuduh Anda nonton bola, saya tidak menuduh Anda nonton sinetron. Ini contoh tidak khusyuk. Yang sholat lagi jaga toko, sambil jaga toh, Allah Akbar, bu, ya Allah, ya Allah. Tutup atau tulis lagi sholat. Sholat lagi nunggu HP, bukan di silent, matikan silent pun. Waduh, ngirim duit nih. Tidak bisa, matikan jelek supaya tidak ada gangguan. Makanya sholatlah waktu untuk, biarpun 5 menit untuk sholat, bukan untuk yang lainnya, bukan nunggu HP, bukan nunggu toko, bukan nunggu sholat. Setelah itu yang kelima adalah mintalah kepada Allah, minta kepada Allah kekhusyuan. Yang beri adalah Allah, dan memang satu orang saja kadang beda-beda, hari ini khusyuk, besok enggak, satu orang. Apalagi dari orang ke orang berbeda-beda. Kadang-kadang seorang menemukan, iya ajib sekali sholat, enak, lama kok terus. Nah, seperti itu insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan. Yuk kita belajar semuanya. Bukan yang ngomong sudah sampai derajat khusyuk, tidak sama. Anda sama, saya dengan Anda sama. Kalau Anda mengeluh, saya mengeluh. Anda minta khusyuk, ya Allah. Oh, subhanallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekhusyuan, kelezatan dalam beribadah. Allahu a'lam.